Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 12020423650 ingin menjelaskan tentang hukum Islam di Filipina. Hukum Islam di Filipina. Filipina merupakan suatu negara yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Penduduk Muslim mayoritas terdapat di 13 provinsi, tetapi pemerintah hanya mengakui beberapa bagian, yaitu Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao, dan Lanao. Muslim hanya membentuk lebih dari 1/10 penduduk, tetapi kurang dari 50% di Zamboanga del Sur. Kota Batu Utara dan Sultan Kudarat Muslim terdiri dari beberapa kelompok etnis. Yang terpenting adalah Tasung, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Maguindanao, Lanao del Sur. Wilayah terluas di Filipina adalah Mindanao bagian selatan Filipina dan Luzon bagian utara Filipina. Mayoritas penduduk Filipina yang saya katakan tadi adalah beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas di Filipina, tetapi di Filipina terdapat 3.000 masjid, terutama di selatan. Penduduk Filipina tersebut berjumlah 85.000 juta jiwa pada tahun 2006, dan setiap tahunnya pertumbuhan penduduk 1% dengan luas wilayah 3.000 lebih kilometer, terdiri dari 7.000 pulau. Penduduknya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipino 80%, Tionghoa, Indo-Arya, Eropa, dan Amerika, Arab, serta suku lainnya ada 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Damako Alonoto ke dalaman bahasa Marano, bahasa yang paling utama di kalangan Muslim, kebanyakan Muslim di Moro. Muslim di Moro adalah petani dan nelayan. Di jabatan tinggi pemerintah Filipina tidak berarti. Asosiasi Islam yang paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina atau yang disingkat dengan Manila, Ansar Islam Kota Marawi, Masyarakat Islam Mu'alaf Manila, dan Yayasan Islam Sulu di Jolo. Dan sebagainya. Tahun 1983 Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan. Bangsa Moro adalah tanah Muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Islam tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datus atau kepala suku di daerah Filipina dengan hak atas tanah leluhur. Menjelang akhir abad ke-13, Pulau Sulu, pemukiman Muslim terlindungi dari Arab, Kalimantan, Sumatera, dan Malaya yang bekerja sebagai pedagang dan misionaris. Beberapa di antaranya perempuan lokal menikah berbagai keyakinan agama mereka dan menjalin aliansi politik. Islam kemudian disebarkan di Filipina Selatan prakolonial melalui saran ekonomi dan relasional sebagai pengganti penaklukan yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru dan yang sudah ada di negara Filipina tersebut. Kodifikasi hukum Islam, khususnya perseorangan Islam di Filipina, telah muncul dalam Akta nomor 787 Komisi Filipina tahun 1903. Namun aturan ini akhirnya digantikan oleh aturan yang termuat dalamnya Akta nomor 1283. Tujuannya adalah mengubah serta modifikasi undang-undang pokok sipil dan kriminal Kepulauan Filipina agar sesuai dengan kondisi lokal orang Moro, serta membuat undang-undang tersebut sesuai dengan praktik serta penggunaan budaya setempat, yaitu Islam. Pokok undang-undang yang telah diubah dan dimodifikasi tersebut kemudian berlaku terhadap semua tindakan yang salah satu pelakunya adalah orang Moro atau non-Kristen, yaitu Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peraturan serta prosedur bagi pengadilan suku, yaitu Tribal Court lokal, dalam melibatkan berbagai kepentingan. Pemerintah Filipina tampaknya paham betul sifat hukum pribadi Islam, sehingga aturan-aturan yang ada masa rezim persemakmuran Filipina, yaitu pada tahun 1935 sampai 1945, dan masa republik sejak 1946.
memberikan peluang bagi pengembangan dan penerapan hukum Islam bagi umat Islam di Filipina. Beberapa kebijakan pemerintah tentang hal ini antara lain yaitu ada di Akta nomor 2520 bab ketiga tentang kode administrasi Mindanao dan Sulu, di mana hakim pengadilan tingkat 1 dan hakim setempat memutuskan perkara bagi orang Islam atau pemeluk agama lokal, yaitu pagan. Kebijakan pemerintah dalam pasal 78 Kode Sipil Baru RA nomor 386 diatur tentang perkawinan antara orang Islam atau penganut lokal yang tinggal di wilayah non-Kristen tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan adat atau ritual serta praktik mereka tentang mengikuti persyaratan formal yang dibutuhkan, dan orang yang kawin tidak diwajibkan melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kebijakan Pemerintah dalam RA nomor 394 Undang-Undang Perceraian Islam. Akta Perceraian Islam dikatakan bahwa perceraian di antara orang Islam yang tinggal di wilayah non-Kristen harus diketahui dan diatur melalui adat serta praktik Islam yang telah disepakati. Terkait hal tersebut, Akta Perceraian Islam diberlakukan sejak tahun 1949 sampai tahun 1969. Kemudian melalui Konvensi Konstitusional 1971 telah meminta pemerintah tentang kebijaksanaan negara yang telah membatasi berlakunya sistem hukum perseorangan Islam dalam jangka singkat. Bahkan melalui konvensi ini diatur bahwa seluruh perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam atau penganut agama lokal harus sesuai dengan aturan berlakunya yang secara nasional. Pada tahun 1974, Komite Undang-Undang Pengadilan Mahkamah Agung, Senator meminta A. Tamano dan mengajukan rancangan Undang-Undang Administrasi Islam. Dalam mengkaji ajuan undang-undang tentang administrasi undang-undang Islam setahun 1974 yang dipersiapkan oleh staf riset dan juga dalam rancangan tentang Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina, sehingga pada tanggal 20 September 1985 Mahkamah Agung mengeluarkan aturan prosedur khusus dalam peradilan Islam sebagai respon terhadap perjuangan umat Islam dalam melaksanakan hukum agamanya. Sekian penyampaian saya tentang hukum Islam di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.